Setuwake 17 Mei datangira tumati prahara Jogja Solo wilayahe omah-omah padha ambruk keh kawula samya bilahi iku pacoban sanyata mring Hyang Maha Agung samya angulurken asta mring pangarsa kang tuhu welas lan asih Duh Gusti paringa Tembang Pak Samyanto bisa jadi merupakan tembang ratusan orang yang mengalami musibah akibat gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006. Di berbagai tempat, banyak juga orang mengalami hal yang sama, sebagaimana yang dialami Pak Samyanto, dikarenakan oleh berbagai hal, termasuk bencana alam. Bencana alam bisa datang begitu saja, kapan saja, di mana saja, dan siapapun bisa tertimpa olehnya. Apabila ini terjadi tanpa persiapan sebelumnya dan tanpa teman sesama kita, akibatnya adalah sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Seperti halnya bencana-bencana yang pernah terjadi, pihak yang berwenang seperti pemerintah tidak terlalu peduli dan bahkan cepat melupakannya. Karena rakyat kecil dianggap tak bercita sejarah, dan sejarah dianggap tak memerlukan kisah rakyat. Bahkan mereka dianggap terkena kutukan, seperti aib yang akhirnya hanya menjadi parasit saja. Pihak pemerintah suka mengobrol janji. Hanya ketika rakyat tak takut lagi bersuara, penguasa baru mulai bekerja. Untuk itu, perlu upaya dan dukungan dari berbagai pihak, bahkan dari luar negeri, agar para korban bencana dapat menemukan kembali hidupnya sebagai manusia seutuhnya. Untuk mengupayakan agar para korban bencana kembali kepada kehidupan semula tidaklah mudah, terlebih-lebih bagi masyarakat miskin.
mereka tidak memiliki modal usaha, tabungan, ataupun asuransi seperti orang-orang kaya. Akibat bencana alam, banyak orang mengalami cedera. Cedera yang paling parah apabila orang mengalami cedera sumsum tulang belakang, karena cedera ini dapat menyebabkan kelumpuhan, sehingga mereka akhirnya menjadi difabel atau orang berkemampuan beda selama hidupnya. Keadaan fisik ini membuat mereka kehilangan mata pencaharian karena sangat sulit bagi mereka untuk merehabilitasi diri. Keadaan ini menjadi beban penderitaan bagi mereka dan keluarganya, seakan telah memupus segala harapan masa depan. Maka, supaya tidak menambah penderitaan dan merendahkan mereka, sebaiknya kita tidak memakai istilah cacat, tetapi difabel untuk mengungkapkan kondisi mereka. Untuk memulihkan kembali atau merehabilitasi kehidupan para korban bencana yang menjadi difabel, kerjasama pihak lain sangatlah diperlukan. Rumah sakit dan pusat rehabilitasi diperlukan pada tahap awal bagi korban yang menjadi difabel. Dan ada yang lebih penting lagi, yaitu model rehabilitasi yang dapat memberdayakan para difabel di masyarakat. Untuk itu, Badan Dunia WHO mendukung pemakaian strategi CBR atau Community Based Rehabilitation untuk diterapkan dalam situasi apapun, yaitu situasi difabel di masyarakat maupun sesudah terjadi bencana. Dan ini sudah dilaksanakan di banyak negara. Apa kabar? Anaknya ya? Salim ya? Strategi ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM. 3 saudara. Apa ya? Ya, sering ada itu nasi jam 8. Makan bersama? Iya, makan bersama. Caritas Germany adalah salah satu lembaga kemanusiaan internasional yang menerapkan strategi RBM dalam membantu korban gempa di sekitar Klaten dan Bantul. Sesuai dengan visi misinya, Caritas Germany bekerja sama dengan mitra lokal seperti Karina Keuskupan Agung Semarang atau disingkat Karina KAS. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur di daerah pedesaan. Kami dari Caritas Jerman membantu masyarakat yang menjadi korban gempa dan lebih khusus lagi korban yang menderita cedera sumsum tulang belakang. Dalam memberikan bantuan kepada korban gempa, di mana saja di seluruh dunia, kami memakai strategi bantuan efektif untuk memandirikan korban. Penerima bantuan harus diberdayakan sedemikian rupa sehingga dapat menentukan masa depan dengan upayanya sendiri. RBM adalah sebuah strategi dalam kerangka pengembangan masyarakat umum yang bertujuan untuk rehabilitasi, persamaan kesempatan, dan keterlibatan sosial bagi orang-orang yang memiliki difabilitas. Dan RBM diimplementasikan melalui usaha bersama di antara para difabel, keluarga mereka, masyarakat sekitar, dan lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan pemberdayaan sosial budaya. Sebagaimana saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama atau NU yang mempunyai jaringan pesantren, umat Katolik juga memiliki jaringan pelayanan dari keuskupan, paroki, stasi, dan lingkungan. Karena KAS sebenarnya sudah akrab dengan pelayanan umat basis dalam wilayah kerja gerejani di sebagian Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini pas, kami tidak sulit untuk mengenal dan mulai menerapkan RBM atau rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, tahap pertama setelah bencana adalah kesehatan.
ini yang utama. Karena kalau sudah sehat, untuk menuju tahap selanjutnya lebih mudah. Karena korban gempa umumnya adalah masyarakat golongan marginal, maka akan kesulitan kalau mereka harus ke rumah sakit yang ada di kota. Untuk itu, di Gantiwarna dibangun pusat RBM yang diberi nama Gria Sehat Sejahtera. Dengan demikian, para korban gempa, terutama yang difabel, untuk berobat tidak perlu pergi jauh-jauh. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Wedi, itu dibangun pusat di Grisema atau Gria Sejahtera Mandiri di Dusun Sumyang. Untuk melayani difabel korban gempa dan difabel lainnya, dibentuk tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, fisioterapis, okupasi terapis, dan psikolog. Tangan kiri bawah siku. Sini. Ketiga dusta. Untuk melayani para difabel, tim medis setiap hari keliling dari rumah ke rumah, mendatangi para korban cedera sumsum tulang belakang, yang karena kondisinya, mereka kesulitan apabila harus datang ke klinik. Selain itu, secara berkala, para difabel dikumpulkan untuk melakukan exercise bersama. Exercise ini selain berguna secara medis, yaitu menguatkan otot-otot tubuh, juga berguna untuk menumbuhkan kegembiraan hidup dan rasa kebersamaan, bahwa bencana ini tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga menimpa banyak orang. Pada umumnya, para difabel merasa frustasi dengan keadaan dirinya. Mereka selalu teringat masa lalunya yang indah, fisik yang sempurna, dan mempunyai keterampilan yang membanggakan. Tetapi pada kenyataannya, mereka sekarang merasa tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Beban kejiwaan seperti itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Maka, untuk membangkitkan rasa percaya diri bagi para difabel, mereka didampingi oleh seorang psikolog yang juga adalah seorang difabel. Secara berkala, psikolog mengunjungi para difabel untuk membangkitkan semangat hidup mereka. Selain dengan Karina KAS, Caritas Germany juga bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia untuk membantu perumahan bagi korban yang menderita cedera sumsum tulang belakang. Rumah yang kami desain itu adalah pertama, memenuhi persyaratan ketahanan gempa. Yang kedua, aksesibel, jadi mudah diakses oleh para penerima bantuan yang difabel. Misalnya, untuk yang memakai kursi roda, pintu dibuat lebih lebar, dengan pintu geser supaya mudah keluar dan masuk. Kamar mandi juga dibuat lebih luas, supaya bisa untuk melakukan putaran kursi roda. Selain itu, desain rumah juga disesuaikan dengan jenis difabilitas penghuninya. Dengan demikian, diharapkan difabel yang akan menempati rumah itu akan bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Caritas Germany dan Habitat for Humanity tidak membantu dengan membagi-bagi rumah secara langsung, tetapi kami membantu dengan melibatkan sebanyak mungkin keluarga dan tetangga dalam pembangunan rumah tersebut. Jadi kami membuatkan desain dan menyediakan materialnya, kemudian mereka yang harus bergotong royong untuk pembangunannya. Semuanya itu yang mengerjakan dalam keluarga saya, termasuk ini kakak saya, ini adik saya, dan ini anak kakak saya sendiri. Supaya itu cepat selesai, kita bangun sama-sama, dan jendela yaitu beli sendiri 2. Ketika pemerintah pusat belum siap dan lamban, Karina KAS telah memulai program-program terpadu supaya menjadi model RBM. Bagi mereka yang terluka berat karena gempa, yang kondisinya kurang lebih menjadi sudah lebih sehat atau dapat bergerak lebih lincah,
mereka diharapkan siap mengikuti program-program selanjutnya, seperti program mata pencaharian, pendidikan, pemberdayaan sosial, dan budaya. Di bidang pendidikan, berbagai upaya dapat dilakukan supaya difabel bisa mendapatkan haknya. Umumnya, anak difabel dan keluarganya merasa rendah diri, sehingga perlu dorongan agar mereka bisa belajar di sekolah umum ataupun SLB sesuai dengan kemampuannya. Upaya pendekatan ke sekolah perlu juga dilakukan, supaya para difabel bisa mendapatkan fasilitas yang bisa diakses oleh mereka. Misalnya, dibuatkan plengsengan agar kursi roda bisa lewat atau meja kursinya disesuaikan. Ayo adik-adik yang ingin baca-baca buku, ayo tinggal pilih-pilih, ayo yang senang. Di samping itu, perlu adanya ketersediaan fasilitas buku-buku yang memudahkan anak difabel dan anak non-difabel mengembangkan diri melalui perpustakaan keliling. Supaya tidak menjadi lingkaran setan yang berbunyi, karena kurang pendidikan, kita jadi miskin. Karena miskin, kita tetap kurang pendidikan. Maka bagi para difabel yang miskin, dapat memakai cara untuk membiayai uang sekolah, misalnya dengan beternak kambing. Induk kambing bisa didapatkan dari pinjaman yang nantinya dikembalikan setelah beranak. Kemandirian di bidang ekonomi juga sangat dibutuhkan para difabel dan keluarganya. Untuk mewujudkannya, langkah mengikuti berbagai latihan keterampilan dan pengetahuan mengelola sebuah usaha perlu dilakukan. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kesadaran bahwa meskipun dengan kondisi yang ada, mereka masih mempunyai masa depan dan peran dalam keluarga dan masyarakat. Bagi difabel dan keluarganya yang akan memulai usaha, tetapi mengalami kesulitan modal, disediakan pinjaman modal usaha tanpa bunga. Atau apabila memungkinkan, diupayakan untuk mengembalikan para difabel ke pekerjaan semula. Seperti halnya para difabel lain, Pak Samyanto juga berkeinginan untuk memiliki usaha seperti dulu sebelum terkena bencana. Bersama anggota keluarga dan saudara-saudara yang lain, saya yakin bisa mengelola bengkel, sehingga saya bisa menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak saya. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawab pemerintah untuk ikut membangun kesejahteraan bersama? Kebanyakan mereka bekerjasama dengan posyandu. Untuk menangani hal-hal penting dan mendesak, menjalin hubungan dengan organisasi non-pemerintah maupun pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi para difabel. Ini dikarenakan para difabel sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun anggota masyarakat. Maka diperlukan usaha untuk membantu para difabel agar lebih mudah mempunyai akses untuk pelayanan umum seperti mendapat asuransi kesehatan dan mengusahakan supaya tempat-tempat umum mempunyai aksesibilitas untuk kursi roda. Ini penting menjadi kesadaran bersama
oleh pihak pemerintah dan seluruh anggota masyarakat. Karena sebagai anggota masyarakat, para difabel juga mempunyai kewajiban membayar pajak. Sehingga mereka seharusnya juga mendapatkan hak-hak yang sama seperti anggota masyarakat yang lain dan tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Upaya yang mendukung mobilitas para difabel perlu dipersiapkan demi kelangsungan hidup bersama. Alat transportasi berupa minibus yang didesain khusus dipersiapkan untuk para difabel agar mereka lebih mudah dan nyaman memakai alat transportasi dengan kursi roda. Minibus ini nantinya akan dikelola sebuah paguyuban di mana mereka menjadi anggotanya. Selain itu, motor roda 3 yang didesain khusus juga dipersiapkan untuk para difabel agar mereka menjadi lebih mudah ketika melakukan mobilisasi dan aktivitas sehari-hari. Di samping memberi training-training pemberdayaan, ke depan, Karina KAS merencanakan membentuk Dewan RBM yang anggotanya terdiri dari perwakilan para difabel dan masyarakat yang peduli. Dewan RBM ini nantinya diharapkan mampu menyuarakan kepentingan bersama, khususnya para difabel. Melalui Dewan RBM, diharapkan para difabel nantinya akan mampu mengorganisasi diri dan selanjutnya mampu melakukan advokasi sendiri dan mampu memperjuangkan sendiri hak-hak mereka. Seringkali pelanggaran HAM dan perlakuan tidak adil itu terjadi karena kebisuan rakyat, maka mereka harus mampu menyuarakan suara mereka sendiri. Bantuan untuk korban gempa dengan strategi RBM bukan hanya sekedar bantuan untuk menyembuhkan luka, membangun rumah, dan sebagainya yang bersifat sementara, tetapi mempunyai tujuan utama jangka panjang, yaitu hak asasi manusia, peningkatan sosial ekonomi, dan mengurangi kemiskinan dengan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ketidakberdayaan yang dialami para difabel tidak melulu disebabkan kekurangan mereka sendiri, tetapi lebih banyak karena keadaan lingkungan yang belum paham, tidak peduli, atau bahkan menghambat partisipasi, berserikat, dan berkumpul. Maka seyogyanya, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada struktur dan fungsi tubuh difabel, tetapi juga pada aktivitas, partisipasi, aksi, politik, dan kebijakan umum. Bermusik gamelan adalah contoh bagus untuk kita ambil maknanya. Kepekaan mendengar dan kerjasama antar para penabuh sangat diutamakan dalam permainan. Bermain gamelan yang membuat guyup, bukan sebaliknya. Pak Samianto sudah menemukan bagaimana menapaki jalan hidupnya yang baru.
Bencana alam gempa bumi yang telah menghancurkan kehidupannya adalah masa lalu yang menjadi bagian sejarah hidupnya. Dan semua orang ingin berdaya kembali, sama seperti para difabel lain beserta anggota keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat lainnya, bukanlah sekedar saksi bencana yang terjadi di masa lalu. Dengan RBM, mereka sesungguhnya menjadi para pemilik sebuah kepercayaan bahwa sejarah butuh rakyat dan juga bahwa rakyat punya sejarah yang sesungguhnya bisa mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Namun kesejahteraan bersama itu perlu dukungan lingkungan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang hidup di antara mereka.